Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selyesta Mutia dan rekan saya Nadia Koirunisa serta dosen pembimbing kami Bapak Herman Ardila SPD MSI. Kami dari jurusan Fisika Universitas Bangka Belitung. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang nilai eigen dan vektor eigen. Yang pertama, apa sih definisi dari nilai eigen dan vektor eigen? Definisi dari nilai eigen dan vektor eigen itu sendiri yaitu jika A adalah matriks berukuran n dikali n, maka vektor tidak 0 x di R pangkat n disebut sebagai vektor eigen dari A. Jika AX sama dengan perkalian suatu skalar lambda dengan vektor x, yaitu dinyatakan AX sama dengan lambda dikali vektor x. Skalar lambda itu sendiri disebut sebagai nilai eigen dari A, dan X dinamakan vektor eigen yang berkoresponden dengan lambda. Kata eigen berasal dari bahasa Jerman yang artinya asli atau karakteristik. Dengan kata lain, nilai eigen menyatakan nilai karakteristik dari sebuah matriks yang berukuran n kali n. Selanjutnya, vektor eigen X menyatakan matriks kolom yang apabila dikalikan dengan sebuah matriks berukuran n kali n akan menghasilkan vektor lain yang merupakan kelipatan dari vektor itu sendiri, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, selanjutnya dengan kata lain, operasi AX sama dengan lambda dikali vektor X menyebabkan vektor X menyusut atau memanjang dengan faktor lambda dengan arah yang sama jika lambdanya positif dan arah yang berkebalikan jika lambdanya negatif. Nah, yang pertama, apabila lambda berada antara 0 sampai dengan 1, maka hasil perkalian X dengan lambda akan menghasilkan vektor yang lebih pendek atau menyusut dibandingkan dengan vektor X. Yang kedua, lambda lebih besar dari 1 akan menghasilkan vektor lain yang lebih panjang daripada vektor X. Yang ketiga, apabila lambda berada antara min 1 sampai dengan 0, maka akan menghasilkan vektor lain yang berlawanan arah, yang mana panjangnya akan lebih pendek daripada panjang vektor X. Selanjutnya, lambda kurang dari min 1 akan menghasilkan vektor lain yang berlawanan arah namun lebih panjang daripada vektor Sebagai contoh, misalkan matriks A dengan komponen dengan elemen-elemen 3, 0, 8, min 1. Vektor X kolom dengan komponen 1 dan 2 merupakan vektor eigen dari A dengan nilai eigen yang berkoresponden lambda sama dengan 3. Karena apabila matriks A dikalikan dengan vektor X akan menghasilkan vektor kolom dengan komponen 3, 6, yaitu 3 kali daripada vektor A. Selanjutnya, cara menghitung nilai eigen dan vektor eigen. Pada contoh yang baru saja disebutkan, tidak dijelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen itu sendiri. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana cara menghitung nilai eigen dan vektor eigen. Diberikan sebuah matriks A berukuran n kali n, yang mana vektor eigen dan nilai eigen dari matriks A dihitung sebagai berikut. Nilai eigen dan vektor eigennya dinyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu AX sama dengan lambda dikali vektor X. Lalu, kalikan kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan dengan matriks I, yang mana matriks I adalah matriks identitas. Perkalian I dengan matriks A tetap akan menghasilkan matriks A, sedangkan perkalian I dengan lambda X akan menghasilkan lambda IX. Kemudian, pindahkan ruas kiri ke ruas kanan menjadi lambda IX dikurang AX, sehingga dapat ditulis dalam bentuk kurung, yaitu lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0. Maka persamaan ini merupakan persamaan linier homogen dengan ruas kanan yang sama dengan 0. Vektor X sama dengan 0 adalah solusi trivial dari lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0. Karena vektor eigen adalah vektor yang tidak 0, maka agar lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0 memiliki solusi tidak 0, yaitu nilai X-nya tidak sama dengan 0, maka haruslah determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Persamaan determinan lambda I dikurang A sama dengan 0 disebut sebagai persamaan karakteristik dari matriks A, dan akar-akar persamaan tersebut yaitu lambda dinamakan sebagai akar-akar karakteristik atau nilai-nilai eigen. Selanjutnya itu contoh soal. Contoh soalnya, tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A berukuran 2 kali 2 dengan elemen-elemen 3, 0, 8, min 1. Yang pertama itu kita menentukan nilai-nilai eigennya dulu. Dari persamaan determinan lambda I dikurang A sama dengan 0,
kita hitung lambda I dikurang A, yaitu lambda dikali dengan matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1 dikurang dengan matriks A, yaitu 3, 0, 8, min 1. Hasil dari lambda dikalikan dengan matriks identitas ini yaitu lambda 0, 0 lambda dikurang dengan matriks A. Hasilnya adalah sebuah matriks dengan nilai lambda dikurang 3, 0, min 8 lambda ditambah 1. Kemudian kita hitung determinan dari matrik ini lalu dibuat sama dengan 0. Determinan dari matrik ini dapat dihitung secara langsung karena merupakan matriks 2 kali 2. Determinan dari matriks ini adalah lambda dikurang 3 dikalikan dengan lambda ditambah 1 minus 8 dikalikan dengan 0 sama dengan 0, maka dihasilkan lambda dikurang 3 dikali lambda ditambah 1 sama dengan 0, yang mana persamaan ini merupakan persamaan karakteristik. Sehingga dari persamaan karakteristik tersebut didapatkan akar-akar yang mudah dihitung, yaitu lambda 1 sama dengan 3 dan lambda 2 sama dengan min 1. Nah, nilai tersebutlah yang merupakan nilai-nilai eigen dari matriks A. Yang kedua, menentukan vektor eigen. Gunakan persamaan X adalah vektor eigen, yaitu lambda I dikurang A sama dengan 0. Sedangkan vektor X kita nyatakan dalam komponennya yaitu X1 dan X2, yang mana ruas kanannya itu adalah 0, 0. Karena ada dua buah nilai eigen, maka kita hitung satu persatu dulu untuk setiap nilai eigennya. Nah, untuk lambda sama dengan 3, maka kita ganti matriks ini, yaitu dengan lambdanya kita ganti dengan 3. Sehingga didapatkan hasil 0, 0, min 8, 4 dengan vektor X1, X2 dengan ruas kanan 0, 0. Sistem persamaan linier dapat diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss atau secara langsung karena sudah menghasilkan sebuah matrik yang seluruhnya 0 dapat dinyatakan, sehingga matriks ini dapat dinyatakan menjadi min 8x 1 ditambah 4x2 sama dengan 0 atau 8x1 sama dengan 4x2. Kemudian persamaan tersebut dibagi 4 untuk ruas kiri kanannya, sehingga didapatkan hasil x1 sama dengan 1/2x2 atau 2x1 sama dengan x2. Dengan memisalkan x2 sama dengan t, maka x1 sama dengan setengah t, x2 sama dengan t, di mana t adalah elemen bilangan real. Sehingga vektor eigen dinyatakan dalam bentuk x sama dengan x dan x, yaitu x1-nya 1/2t dan x2-nya t. Sehingga t-nya dapat dikeluarkan menjadi t dikali 1/2 yang mana karena t-nya adalah sembarang nilai elemen bilangan real, maka terdapat banyak sekali vektor eigen yang mana nantinya akan membentuk ruang vektor yang disebut sebagai ruang eigen yang disebut sebagai eigenspace. Jadi, nilai basis dari ruang eigen dengan lambda sama dengan 3 adalah vektor 1/2. Ruang eigen ini ditulis sebagai E3 sama dengan himpunan yang berisi vektor X yang berbentuk T 1/2 dengan T merupakan elemen bilangan real. Selanjutnya untuk lambda sama dengan min 1, yaitu nilai matriksnya yang sudah ada persamaan matriksnya kita substitusikan dengan nilai lambda sama dengan min 1, sehingga didapatkan hasil min 40, min 80 dengan vektor x1 dan x2 dengan ruas kanan 0 dengan 0. Kemudian selesaikan dengan eliminasi Gauss, yaitu dinyatakan dalam bentuk matriks augmentik, yaitu min 4, 0, 0, min 8, 0, 0. Kita bagi baris pertama dengan min 4 sehingga didapatkan hasil 1, 0, 0 dan baris keduanya tetap. Kemudian baris kedua ditambah 8R1 sehingga dihasilkan 0, 0. Nah, dari matriks tersebut didapatkan persamaan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan T, yang mana T tadi merupakan elemen dari bilangan real.
vektor-vektor eigen dari vektor X yaitu X1, X2 menjadi 0 dan T, yang T-nya kita keluarkan menjadi 0 dan 1, yang mana T tersebut merupakan sembarang nilai bilangan real, sehingga nilai vektor tersebut dapat membentuk ruangan eigen atau eigenspace. Jadi basis untuk ruang eigen dengan lambda sama dengan min 1 adalah 0, 1. Ruang eigen ditulis sebagai E-1 sama dengan sebuah himpunan yang berisi vektor X yang berbentuk T01, yang mana T merupakan sembarang bilangan real. Adapun aplikasi nilai eigen dan vektor eigen dalam bidang fisika. Dalam bidang fisika, aplikasi nilai eigen antara lain pada kasus melengkungnya batang, yaitu mencari beban kritis pada ujung salah satu batang yang jika dilampaui menyebabkan batang patah, dan pada campuran, yaitu menentukan jumlah zat dalam suatu pencampuran pada waktu T. Sebagai latihan, yaitu diberikan matriks A sebagai berikut, yaitu 3 min 2 0 min 2 3 0 0 0 5. Perintahnya, cukup carilah nilai-nilai eigen dari matriks A dan basis untuk ruang eigen. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf karena kami juga masih dalam fase belajar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.